Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Hitam bersama saya Lukman, yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Dendam Santet Masa Lalu. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2017, suasana perkebunan teh Pangalengan terasa sangat dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan aspal sejak sore hari. Angin berhembus kencang melewati celah pepohonan besar yang mengelilingi kawasan villa. Di pos keamanan utama depan gerbang besi, 3 laki-laki berseragam biru tua duduk menjaga portal. Mereka bernama Ridwan, Jajang, dan Ujang. Tugas ketiganya sederhana, mencatat kendaraan dan memeriksa pekerja yang keluar masuk area villa. Jadwal jaga siang berjalan biasa dan jalan aspal depan pos tampak sepi. Suasana seketika berubah saat seorang perempuan muda berjalan kaki menanjak mendekati pos keamanan. Ia membawa tas kain hitam di tangan kanannya. Pakaiannya hanya kemeja lengan panjang dan celana tebal berwarna gelap. Saat ia berhenti persis di depan jendela kaca pos, Jajang dan Ujang spontan terbangun dari kursi. Perempuan muda ini punya kulit sawo matang yang bersih dan wajah luar biasa cantik. Rambut hitam panjangnya diikat rapi. Jajang dan Ujang saling sikut. Heran ada perempuan secantik itu berjalan kaki sendirian. Ridwan yang duduk di sudut ruangan memilih diam melihat dari kejauhan. Perempuan itu tersenyum lalu menaruh kertas lusuh di meja. "Permisi Kang, namaku Wulan. Aku baru mulai kerja di sini hari ini," kata perempuan itu dengan suara ramah. Jajang mengambil kertas lipat dari meja dan langsung membacanya. Wajahnya tersenyum lebar begitu melihat alamat tujuan di kertas tersebut. "Oh, kamu kerja di Villa Blok Mawar nomor 3 toh? Villa besar itu kan punya Pak Hendra Kusuma," ucap Jajang memastikan. Wulan mengangguk pelan membenarkan. "Iya Kang, aku diterima jadi pengurus rumah di sana. Kata orang yang ngajak kerja, aku lapor dulu ke pos satpam sini sebelum jalan masuk kawasan villa," jawab Wulan. Ujang ikut mencondongkan badannya ke jendela pos. "Tenang aja Wulan, kalau nanti butuh bantuan angkat barang ke dalam rumah, panggil aku aja. Namaku Ujang. Nah kalau yang ini namanya Jajang," kata Ujang bersemangat sambil menunjuk dadanya lalu menepuk punggung temannya. Wulan tersenyum amat sopan membalas tawaran itu. "Makasih banyak ya Kang Ujang, Kang Jajang. Aku permisi jalan masuk dulu," balas Wulan menarik lagi kertasnya. Jajang dan Ujang menatap punggung Wulan terus-menerus sampai hilang di balik tikungan. Mereka berdua langsung asyik memuji wajah cantik Wulan tanpa henti. Di sudut ruangan pos, Ridwan sama sekali tidak mau menanggapi obrolan temannya. Sebagai laki-laki paling tua, Ridwan punya kemampuan batin turun-temurun dari kakeknya. Batinnya selalu gampang merasakan hawa energi asing di sekitar. Saat Wulan masih berdiri di depan meja pos, hidung Ridwan langsung mencium bau tanah basah, bercampur amis layaknya kuburan baru. Ia juga merasakan hawa dingin menusuk keluar tembus dari badan perempuan itu. Sementara itu, Wulan terus berjalan santai, menyusuri hamparan kebun teh, sampai ia berhenti tepat di halaman Villa Blok Mawar nomor 3. Villa berbatu alam ini halamannya paling luas dan dinding luarnya dicat putih cerah. Hendra adalah pengusaha teh berumur 60 tahun. Ia berstatus duda yang tinggal berdua saja dengan anak perempuannya Ratih dan Nabila. Wulan melangkah mantap mendekati pintu kayu jati lalu mengetuknya. Ratih yang kebetulan sedang santai membaca buku segera bangkit membukakan pintu. Ratih menyambut kedatangan Wulan dengan senyum gembira dan menyuruhnya masuk ke ruang tamu. Ratih kemudian berteriak memanggil ayah serta adiknya untuk turun menemui pekerja baru mereka. Hendra menuruni tangga pelan menyapa Wulan. "Kamu Wulan yang dikirim dari agen pekerja itu ya? Duduk dulu sini, tasnya ditaruh bawah aja," kata Hendra dengan nada sangat ramah. Wulan meletakkan tas kainnya di lantai karpet lalu duduk di sofa. "Iya Pak, aku Wulan," jawab Wulan singkat menundukkan pandangannya. Hendra menatap Wulan sebentar lalu mulai menjelaskan urusan rutinitas di dalam rumah.
Mulai hari ini kamu tinggal di sini. Kamarmu di lorong belakang dekat dapur. Tugasmu beres-beres ruangan sama masak buat kita sehari-hari aja. Kita di sini nggak pernah anggap orang kerja kayak orang asing. Jadi kamu nggak usah kaku. Anggap aja ini rumahmu sendiri, kata Hendra tenang dan kebapakan. Nabila yang duduk menempel dengan kakaknya mengangguk setuju. Keluarga Hendra memang dikenal warga kampung sebagai orang kaya dermawan. Mereka sering membagikan sembako untuk warga perkebunan. Berkat sifat baik itu, mereka menerima kehadiran Wulan tanpa ada prasangka buruk. Wulan langsung diantar menuju kamar tidurnya di bagian belakang. Setelah merapikan bajunya ke lemari, Wulan mengambil sapu pel untuk membersihkan ruang keluarga. Hari pertama ia bekerja berjalan amat wajar, tanpa sedikit pun kejadian aneh. Semua tampak berputar seperti kegiatan rumah tangga pada umumnya. Saat malam turun, udara dingin khas pegunungan menyelimuti rapat seluruh wilayah perkebunan teh. Ridwan duduk merenung sendirian di bangku kayu panjang luar bangunan pos satpam. Matanya terus menatap tajam arah ujung aspal jalanan gelap yang lurus menuju kawasan Blok Mawar. Isi kepala Ridwan sama sekali belum bisa tenang memikirkan kedatangan Wulan siang tadi. Firasat buruk di hatinya makin membesar seiring langit malam yang berubah hitam pekat. Nafasnya terasa berat karena otaknya memutar ulang memori hawa aneh perempuan itu. Ridwan sudah yakin 100% aroma tanah basah, Wulan bukan wangi tanah biasa. Aroma itu dipastikan wujud energi ilmu hitam pekat yang sengaja ditarik masuk ke tanah perkebunan teh ini. Meskipun mengerti hal gaib itu, Ridwan tertahan bimbang dan kebingungan menentukan langkah yang harus dilakukan. Ia hanya mampu membisu dan memendam ketakutannya sendiri. Ia mengerti akal sehat Jajang dan Ujang sudah tertutup pesona wajah Wulan. Kalau Ridwan bicara nekat soal santet, Jajang pasti marah besar menuduhnya iri dengki. Tak lama, Jajang keluar pintu pos membawa 2 gelas seng kopi hitam panas. Ia meletakkan 1 gelas persis di depan Ridwan. "Kang Ridwan, kamu kok diam aja terus dari siang?" tanya Jajang santai mendudukkan badannya di sebelah Ridwan. "Gak ada apa-apa, Jang. Cuman lagi mikirin jadwal giliran keliling malam ini aja," jawab Ridwan pelan menyeruput kopinya. Jajang tersenyum tipis memandang kejauhan. "Nanti malam aku mau keliling jalan ke arah Blok Mawar, ngecek kondisi sekitar sana. Siapa tahu si Wulan belum tidur terus butuh bantuan angkat jemuran," kata Jajang bergembira. Ridwan tidak membalas omongan itu dan hanya mengangguk pelan. Kejadian tidak wajar pertama dirasakan Ratih. Saat jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, Ratih berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk yang menyengat. Bau itu persis aroma tanah kuburan basah terguyur hujan, bercampur daging bangkai hewan yang membusuk. Ratih menutup hidungnya dengan telapak tangan dan mencari sumber bau tersebut. Aroma busuk itu tercium paling tajam tepat di depan pintu kamar tidur Hendra. Ratih mengetuk pintu ayahnya untuk memastikan keadaan, tetapi Hendra tertidur pulas dan tidak menyahut. Ratih berlari masuk ke kamarnya sendiri dengan gelisah. Gangguan malam itu tidak berhenti pada bau busuk. Pertengahan malam saat udara dingin menusuk tulang, Ratih dan Nabila yang tidur bersebelahan di kamar masing-masing sama-sama terbangun. Mereka mendengar jelas suara aneh dari arah lorong. Suara persis langkah telapak kaki orang dewasa berbadan besar berjalan bolak-balik menyusuri lantai 2 rumah. Langkah kakinya sangat berat dan diseret membentur lantai kayu. Nabila yang ketakutan membuka pintu kamarnya pelan, lalu berlari masuk ke kamar Ratih. Ia memegang lengan kakaknya menunjuk lurus celah pintu kayu. "Mbak Ratih dengar suara langkah kaki di luar nggak? Kok suaranya berat banget, perasaan bapak kalau jalan nggak pernah diseret kakinya kayak gitu," bisik Nabila menahan tangis. Ratih memeluk adiknya erat dan mengangguk. "Iya, aku juga dengar dari tadi suaranya bolak-balik terus. Bentar ya, aku coba intip keluar dulu. Kamu diam aja di sini, jangan ikut buka pintu," jawab Ratih pelan. Ratih berjalan mengendap mendekati pintunya yang tertutup. Ia memutar kenop perlahan, lalu membuka celah kecil melihat lorong lantai 2. Ratih menahan napas saat matanya menatap ujung lorong yang temaram. Lorong panjang itu kosong melompong. Tidak ada wujud fisik manusia di sana, tetapi suara langkah kaki berat itu masih terdengar menggema. Ratih menutup pintunya rapat, mengunci dari dalam, lalu menarik adiknya ke kasur untuk tidur berpelukan sampai pagi.
Keesokan harinya, gangguan gaib di lingkungan villa makin parah dan berpindah ke lantai bawah. Saat maghrib, keadaan dapur mendadak berantakan. Berbagai perabotan memasak seperti panci, piring kaca, dan gelas melayang jatuh menabrak ubin dapur hingga pecah berserakan. Suara nyaring pecahan kaca itu sangat keras membuat Hendra yang membaca koran langsung berdiri kaget dari kursinya. Saat kejadian itu berlangsung, tidak ada satu orang pun di dapur. Wulan beralasan sedang mandi di kamarnya di sudut belakang rumah. Ratih yang mendengar suara keributan berlari keluar kamar. Tepat saat kakinya menginjak anak tangga teratas, tubuh Ratih mendadak kaku total. Mata Ratih melebar melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri diam di ujung bawah tangga rumah. Wujud bayangan itu gelap pekat tanpa wajah, dan tingginya menjulang menyentuh atap kayu. "Bapak, tolong ke sini, Pak. Ada orang tinggi besar banget di tangga bawah." Teriak Ratih panik berjalan mundur menjauhi tangga. Mendengar jeritan anaknya, Hendra menjatuhkan korannya dan berlari ke arah tangga. "Ada apa, Ratih? Bapak udah di sini. Mana orang yang kamu lihat?" Tanya Hendra bernapas cepat menyapu sudut ruangan bawah. Ratih menuruni anak tangga sampai dadanya tersengal. "Tadi di sini ada bayangan hitam gede banget, Pak. Pas aku jerit manggil Bapak, bayangannya tiba-tiba hilang nembus masuk tembok rumah." Kata Ratih terseduh menangis mencengkeram ke meja ayahnya. Hendra segera memeluk anak sulungnya dan menepuk bahunya. "Udah, kamu tenang dulu aja. Mungkin cuma bayangan pohon yang kena lampu jalanan. Mending sekarang kita kumpul di ruang tengah. Biar Bapak panggil adikmu turun supaya kumpul bareng." Bujuk Hendra berusaha keras menutupi kecemasannya. Keluarga Hendra ketakutan karena kejadian aneh terus berulang setiap malam tanpa jeda. Mereka tidak curiga pada Wulan karena ia terus sibuk bekerja bersih-bersih dan ikut pura-pura panik melihat barang jatuh. Hendra akhirnya membawa kedua anak perempuannya berjalan kaki menuju pos keamanan keesokan paginya. Kedatangan mereka disambut Jajang dan Ujang yang mendapat giliran piket bersama Ridwan. Hendra menceritakan detail kejadian mulai dari bau busuk kuburan basah, suara langkah kaki berat, perabotan dapur yang berantakan, sampai penampakan bayangan hitam raksasa. Jajang dan Ujang menyimak cerita itu dengan mulut terbuka. Mereka tidak menyangka villa termewah itu diserang teror mematikan. Berarti benar rumah Bapak udah diganggu hal gaib, Pak. Bahaya banget loh, Pak, kalau didiamin aja. Terus si Wulan gimana kabarnya, Pak? Dia ikut diganggu juga nggak di kamar belakang? Tanya Ujang khawatir memikirkan pujaan hatinya. Hendra membuang napas panjang dan menggeleng pelan. "Wulan kabarnya baik-baik aja sejauh ini, Jang. Makanya aku kesini mau minta tolong sama kalian semua. Tolong nanti malam kalau keliling ronda, sering cek kondisi luar rumahku ya. Kalau bisa tolong temenin ngecek garasi, takut ada orang iseng yang sengaja lempar barang aneh buat nakutin keluargaku." Pinta Hendra sungguh-sungguh. Jajang langsung mengangguk cepat menyanggupi permintaan itu. "Siap, Pak Hendra, Bapak tenang aja. Nanti malam aku sama Ujang jamin bakal jagain depan jalan rumah Bapak terus. Kalau perlu kita muterin rumah Bapak tiap sejam sekali," jawab Jajang meyakinkan. Di pojok ruangan, Ridwan yang duduk di kursi pos keamanan hanya menelan ludah dan mencatat laporan warga ke buku jaga. Tangan tuanya bergetar pelan menulis rincian penampakan bayangan hitam yang diceritakan Ratih. Menatap wajah Jajang lalu bergeser menatap wajah pucat Hendra, Ridwan merasakan simpati luar biasa memukul batinnya. Ia menyadari fakta pasti bahwa serangan kiriman gaib yang menargetkan keluarga Hendra Kusuma sudah menyebar ke seluruh tembok rumah. Awalnya, Villa Blok Mawar sangat tenang tanpa ada masalah. Namun, suasana berubah drastis saat memasuki minggu ketiga Wulan tinggal. Teror gaib pertama dirasakan Ratih dan Nabila pada larut malam. Tiba-tiba, udara lorong lantai 2 rumah berubah sangat dingin dan lembab. Bersamaan dengan itu, hidung kedua anak perempuan itu mencium aroma tanah kuburan basah terguyur hujan deras, bercampur anyir daging bangkai hewan yang membusuk berhari-hari. Nabila sama sekali tidak tahan dengan bau tersebut dan segera bangun dari kasurnya. Ia berjalan pelan keluar kamar sambil menutup hidung pakai telapak tangan. Saat membuka pintu lorong, ia melihat kakaknya juga keluar dengan wajah memucat. "Mbak Ratih nyium bau busuk nyengat banget nggak dari tadi? Ini baunya kayak bangkai tapi kok amis banget ya?" Tanya Nabila berbisik pelan menahan napas. Ratih mengangguk membenarkan omongan adiknya. "Iya, aku juga nyium baunya kenceng dari dalam kamar."
Ini baunya emang bukan bangkai biasa, nyengat sampai bikin mual, jawab Ratih melihat sekeliling lorong yang sepi. Mereka memberanikan diri berjalan perlahan menelusuri lorong mencari titik bau busuk tersebut. Langkah kaki mereka berhenti serentak di depan pintu kamar tidur Pak Hendra. Bau busuk, kuburan basah dan bangkai itu tercium amat tajam menguar dari celah bawah pintu ayah mereka. Ratih memanggil ayahnya dari luar pintu. Bapak di dalam nyium bau bangkai juga enggak, Pak?" Panggil Ratih mengetuk pintu. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Ayah mereka tertidur pulas. Karena takut, Ratih menarik tangan adiknya menjauh dan kembali masuk ke kamar masing-masing. Ternyata bau busuk kuburan itu hanya sekadar awalan untuk gangguan gaib yang lebih parah di tengah malam. Ratih dan Nabila yang belum tidur kembali dikejutkan suara aneh dari arah lorong luar kamar. Dalam kondisi rumah yang gelap dan sangat sunyi, mereka mendengar suara langkah telapak kaki berjalan perlahan bolak-balik di lantai atas. Suara itu jelas bukan langkah kaki orang normal. Itu adalah pijakan telapak kaki orang dewasa berukuran besar yang berjalan menyeret dengan beban sangat berat. Nabila yang badannya gemetar ketakutan langsung membuka pintunya, berlari menyelinap ke kamar Ratih, lalu mengunci pintu kencang dari dalam. "Mbak, itu suara langkah kaki siapa di luar lorong? Berat banget suaranya, padahal Bapak kalau jalan biasa aja nggak pernah diseret ngeri gitu," bisik Nabila memeluk lengan kakaknya erat. Ratih membalas pelukan dan mengusap punggung adiknya untuk menenangkan rasa paniknya. "Aku beneran nggak tahu, Nabila. Dari tadi emang suaranya bolak-balik terus di depan pintu kamar kita. Kamu tutup telinga pakai bantal aja sekarang, aku jagain dari sini," jawab Ratih yang ketakutan parah menahan tangis. Suara langkah menyeret lantai kayu itu terus terdengar menembus keheningan sampai menjelang azan subuh, tanpa ada satupun wujud orang di sana. Gangguan gaib dalam villa itu menjadi makin parah saat mulai berani merusak barang secara fisik. Hal ini terjadi menjelang malam hari saat Pak Hendra bersantai meminum teh. Mendadak dari arah dapur terdengar letupan suara keributan sangat keras. Peralatan memasak dan makan berjatuhan menabrak lantai keramik secara beruntun. Piring beling tebal, tumpukan panci, dan belasan gelas pecah hancur berantakan memenuhi permukaan lantai dapur. Pak Hendra yang asalnya duduk tenang langsung terbangun dan berlari kencang menuju dapur untuk memeriksa asal keributan. Ratih yang kaget di kamarnya segera berlari menuruni anak tangga menyusul sang ayah. Saat tiba di ambang pintu dapur, mereka berdua terdiam ngeri melihat ubin penuh pecahan beling kotor. Anehnya, sama sekali tidak ada manusia yang berdiri di sana. Benda mati tebal itu terpelanting dengan sendirinya tanpa disentuh tangan. "Ini kenapa piring sama gelas bisa pecah mendadak semua begini? Tadi ada siapa di dalam dapur?" tanya Pak Hendra. Kebingungan melihat hal tidak wajar itu. Ratih menggeleng pelan merespons ayahnya. "Aku beneran nggak tahu, Pak. Tadi aku di atas. Si Wulan ini kemana, Pak? Harusnya jam segini emang dia yang wirawiri nyiapin makan malam," balas Ratih menengok lorong belakang. Tidak berselang lama, Wulan muncul pelan dari kamarnya mengusap ujung rambut basah dengan handuk kecil. Wulan berkata santai dengan raut wajah polos tanpa dosa, bahwa ia baru selesai mandi, dan tidak sadar ada piring pecah. Setelah serpihan kaca tajam di dapur itu dibersihkan, Ratih meminta izin naik untuk mengembalikan posisi sapu lantai. Saat baru separuh langkah menaiki anak tangga kayu jati, sudut mata Ratih mendadak menoleh tajam ke lorong atas. Tepat menjulang tinggi di sana, Ratih melihat amat jelas keberadaan sebuah bayangan hitam raksasa memblokir seluruh jalur tangganya. Wujud bayangan besar hitam pekat tanpa leher dan muka itu berdiri tegak kaku, menatap lurus posisi Ratih di bawah. Ratih kontan menjerit kencang dan melompat turun kembali memeluk erat badan ayahnya sambil menggigil hebat. Hanya dalam satu tarikan napas pendek, bayangan kelam itu lenyap tanpa jejak menyatu ke dalam dinding rumah. Rentetan teror mengerikan itulah yang akhirnya meruntuhkan mental keluarga Pak Hendra, sampai membuat mereka melaporkannya pagi ini ke pos penjagaan. Jajang dan Ujang yang sedari tadi mendengarkan keluhan Pak Hendra kini sibuk mondar-mandir merapikan perlengkapan senter besar dan pentungan rotan. Mereka berdua bersemangat menyiapkan penjagaan ekstra nanti malam.
Baru saja Jajang meletakkan kertas jadwal jaga di atas meja kayu, bayangan seseorang terlihat menutupi cahaya terang dari arah pintu pos. Wulan berjalan perlahan tertatih, mendekati jendela pos keamanan dengan raut wajah sangat pucat. Napas perempuan muda itu tampak tersengal-sengal seperti orang yang baru berlari ketakutan, dikejar anjing liar. Rambut hitam lurusnya yang biasa diikat rapi ke belakang kini terlihat berantakan menutupi telinganya. Tangan kirinya terus meremas ujung kemejanya sendiri dengan kuat sambil menundukkan pandangan matanya ke tanah. Melihat kedatangan Wulan dalam kondisi berantakan dan lemas seperti itu, Jajang dan Ujang langsung melempar barang bawaan mereka ke lantai dan bergegas lari keluar pintu pos untuk menyambut perempuan pujaan hati mereka. "Wulan, kamu kenapa siang bolong terik begini jalan sendirian jalan kaki sampai pos? Mukamu kelihatan pucat banget, emangnya ada yang ganggu kamu di jalan apa gimana?" Tanya Jajang panik sambil menarik kursi kayu panjang di teras agar perempuan itu bisa duduk. Wulan menjatuhkan badannya duduk perlahan sambil menutupi sebagian wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia mulai menangis, sesenggukan meneteskan air mata. "Kang Jajang, Kang Ujang, aku beneran udah nggak kuat lanjut kerja di rumah itu. Aku ternyata juga ikut diganggu hal aneh di dalam kamarku sendiri dari semalam," ucap Wulan dengan suara parau, bergetar menahan isak tangis. Ujang langsung berjongkok menyejajarkan tubuhnya di depan Wulan dengan raut wajah cemas. "Diganggu gimana sih maksud kamu? Kamu lihat apa semalam di kamar belakang? Ceritain aja semua ke kita berdua, biar kita bantu selesain," desak Ujang menuntut jawaban. Wulan mengusap air mata di pipinya menggunakan lengan kemeja, lalu bercerita bahwa semalam saat tidur nyenyak, ia terbangun karena merasa ada hawa dingin menusuk tulang. Saat ia membuka mata, ia melihat jelas sosok perempuan kotor berambut panjang menjuntai menyapu lantai sedang berdiri tegak lurus tepat di samping ranjangnya. Sosok itu berdiri diam, tapi bola matanya melotot tajam menatap wajah Wulan. Wulan tiba-tiba menaikkan celananya sampai sebatas lutut. Ia memperlihatkan bagian betis kanannya yang dipenuhi luka cakaran menganga dengan darah segar yang mulai mengering. Melihat 3 garis luka cakaran berdarah di kulit betis Wulan, mata Jajang dan Ujang langsung terbelalak kaget bercampur marah. "Astaga Tuhan, kaki kamu sampai robek berdarah begini Wulan. Ini pasti kelakuan hantu perempuan yang kamu lihat semalam itu kan?" tanya Jajang yang urat lehernya menonjol. Wulan mengangguk pelan mengiyakan sambil kembali merintih kesakitan. "Iya Kang, aku beneran gak tahu salahku apa sampai dibikin luka pedih begini sama setan itu. Terus parahnya lagi tadi pagi pas aku mau keluar kamar buat masak ke dapur, aku kaget banget nemuin gumpalan tanah hitam numpuk persis di depan pintu. Tanahnya basah benyek terus baunya amis banget kayak genangan bau darah segar," cerita Wulan menambah rincian palsunya. Cerita karangan Wulan itu benar-benar berhasil 100% menguasai akal sehat Jajang dan Ujang tanpa ada keraguan. Rasa kasihan yang amat mendalam merasuki dasar hati kedua laki-laki penjaga keamanan itu. Mereka merasa sangat marah karena perempuan secantik dan sebaik Wulan harus ikut menderita menahan perih luka fisik akibat serangan makhluk gaib yang bersarang di rumah majikannya. "Kurang ajar bener emang setan di rumah gede itu. Kamu tenang aja ya Wulan, jangan nangis lagi. Aku sama Jajang janji bakal lindungin kamu terus. Tiap malam kita berdua bakal jagain area belakang deket jendelamu, biar nggak ada lagi yang berani deketin apalagi nyelakain kamu," tegas Ujang sambil mengepalkan tangannya kuat. Di saat Jajang dan Ujang sibuk memberikan janji manis dan menenangkan tangisan Wulan, Ridwan bersandar diam menyilangkan tangan di ambang pintu pos penjagaan. Laki-laki tua berseragam itu mendengarkan rentetan keluhan Wulan dengan raut wajah datar, tanpa menunjukkan satu kedipan mata rasa simpati. Mata tajam Ridwan terus menatap lurus memperhatikan bentuk luka cakaran di betis kanan Wulan dari jarak 5 meter. Berkat pengalaman gaib masa lalunya dan ketajaman batin yang kuat, Ridwan melihat jelas kejanggalan aneh dari luka berdarah tersebut. Arah tarikan robekan kulit itu berasal dari bawah ditarik lurus ke atas, dan jarak antar garis lukanya sangat pas dengan ukuran renggangan kuku jari tangan manusia dewasa normal. Ridwan sangat yakin bahwa luka berdarah di kaki Wulan itu murni dibuat oleh kuku tajam tangan Wulan sendiri, sama sekali bukan perbuatan makhluk halus manapun. Wulan dengan sengaja menekan kukunya dan melukai tubuhnya sendiri murni untuk menciptakan tipu daya licik.
Perempuan itu pintar memanfaatkan kecantikan wajah dan air mata palsunya untuk mencuci otak Jajang dan Ujang. Wulan menipu kedua temannya agar mereka percaya seutuhnya bahwa ia hanyalah korban lemah yang ketakutan. Cerita soal perempuan berambut panjang dan tanah berbau darah itu hanyalah omong kosong yang disusun Wulan untuk memperkuat alibi posisinya di rumah besar tersebut. Suasana siang di luar teras pos keamanan terasa semakin membakar dada Ridwan dari dalam. Laki-laki tua berkulit keriput itu menarik napas panjang yang terasa berat dan membuangnya perlahan. Ia benar-benar hanya bisa mematung menyaksikan pertunjukan ironis menyedihkan tepat di depan batang hidungnya. Dua orang temannya yang bertugas mengamankan wilayah perkebunan dari ancaman bahaya, kini justru bersumpah mati untuk melindungi sumber malapetaka, paling mematikan itu sendiri. Pikiran Ridwan kini diselimuti kabut keputusasaan yang pekat. Ia mengerti jelas bahwa Wulan sedang membangun benteng pertahanan berupa simpati buta dari para penjaga keamanan. Ridwan sadar tidak ada jalan memutar menyadarkan akal sehat Jajang dan Ujang saat ini. Ia hanya bisa memalingkan wajah menatap ujung jalan aspal perkebunan yang mulai tertutup kabut tipis sore hari. Perasaan tidak enak di dadanya menebal seiring matahari yang turun perlahan di balik bukit hamparan kebun teh. Hawa dingin pekat merambat pelan menyelimuti kawasan Blok Mawar. Sementara itu di dalam bangunan villa nomor 3, lampu ruang keluarga mulai dinyalakan terang. Wulan sudah kembali dari pos dan langsung merapikan penampilannya untuk bekerja seperti biasa. Wajah ketakutan buatannya hilang seketika, diganti raut tenang seolah tidak pernah terjadi masalah besar. Wulan memasak dan menyiapkan beberapa piring lauk hangat di atas meja makan panjang. Malam itu, Hendra Kusuma mengajak kedua anak perempuannya, Ratih dan Nabila, duduk makan bersama. Hendra juga memaksa Wulan ikut makan di meja yang sama karena menganggap perempuan itu sebagai bagian keluarganya sendiri. Suasana malam awalnya terasa sangat biasa. Bunyi sendok logam beradu dengan piring kaca terdengar memecah keheningan rumah. Ratih dan Nabila mencoba menyuap nasi dengan tenang, meskipun sisa ketakutan teror malam sebelumnya masih membekas. Hendra mengambil nasi panas dan mengunyah lauknya pelan. Pria yang biasanya selalu sehat itu terlihat kelelahan akibat kurang tidur beberapa hari terakhir. Ia mencoba memecah suasana kaku di meja makan itu dengan mengajak anak-anaknya ngobrol santai. Kalian makannya yang banyak biar badan gak lemas. Tadi bapak udah minta tolong penjaga pos depan buat sering keliling area rumah kita tiap malam. Jajang sama Ujang janji bakal jagain depan pagar sampai pagi, jadi kalian nggak usah takut lagi sama gangguan aneh itu, kata Hendra meyakinkan. Ratih menghentikan suapan nasinya menatap ayahnya cemas. Beneran mereka mau jagain sampai pagi, Pak? Aku masih ngeri banget inget bayangan item gede kemarin. Rasanya masih gemeteran kalau mau naik ke kamar atas sendirian, balas Ratih pelan. Nabila ikut mengangguk setuju. Wulan yang duduk di seberang meja hanya menundukkan kepala sambil menyuap nasi, menyembunyikan tatapannya dari keluarga itu. Iya Ratih, bapak jamin malam ini pasti lebih aman. Wulan juga bilang sering takut kalau malam di kamar belakang kan. Kamu kalau butuh bantuan panggil Ratih atau Nabila aja, kita saling jaga, ucap Hendra menoleh menatap Wulan. Wulan mengangkat wajahnya tersenyum sopan. Iya Pak Hendra, makasih banyak perhatiannya. Mudah-mudahan malam ini kita semua bisa tidur tenang, nggak ada gangguan, jawab Wulan pura-pura berharap. Baru saja Wulan selesai mengucapkan kalimat manisnya, kejadian mengerikan meledak tanpa aba-aba. Hendra yang baru menelan suapan nasi terakhirnya tiba-tiba terdiam kaku. Matanya melotot lebar menatap kosong ke arah depan. Napas Hendra tertahan di tenggorokan, lalu ia mulai terbatuk pelan. Batuk kecil itu dalam hitungan detik berubah menjadi rentetan, batuk luar biasa keras dan sangat kasar. Batuknya terdengar seperti ada yang menyumbat pita suara dari dalam. Dada Hendra naik turun cepat menahan rasa sesak yang menyiksa paru-parunya. Ratih dan Nabila langsung berdiri panik melihat ayah mereka tersedak hebat memegang leher dengan dua tangan. Belum sempat Ratih melangkah, tubuh Hendra kejang, lalu merosot jatuh dari kursi makan. Badannya membentur keramik dengan suara keras. Piring makan di depannya ikut tersenggol jatuh dan pecah berantakan. Hendra berguling di lantai sambil terus memegangi lehernya yang seakan dicekik tangan tidak kasat mata. Bapak kenapa batuk begini Pak?
Teriak Ratih menjerit histeris memangku kepala ayahnya. Detik berikutnya, mulut Hendra terbuka lebar, menahan sakit, lalu memuntahkan cairan kental berwarna hitam pekat. Cairan hitam kotor itu menyembur membasahi lantai dan pakaian Ratih. Bersamaan keluarnya muntahan itu, bau busuk menyengat memenuhi ruang makan. Baunya persis gabungan daging membusuk dan nanah luka infeksi. Nabila menutup hidungnya rapat-rapat tidak kuat mencium bau busuk muntahan ayahnya. Sementara Ratih terus menangis keras memangku kepala orang tuanya. Wulan berdiri diam di pojok ruangan dengan raut wajah panik buatan. Padahal, dalam dasar hatinya ia tersenyum puas melihat efek telak ilmu hitamnya. Malam itu juga, Ratih dibantu beberapa warga menyewa mobil untuk membawa Hendra ke rumah sakit besar di pusat kota. Kondisi Hendra memburuk dengan sangat drastis dan cepat. Tubuhnya yang bugar tiba-tiba kehilangan semua tenaga dalam hitungan beberapa jam saja. Setibanya di ruang gawat darurat, Hendra langsung ditangani oleh barisan dokter spesialis. Berhari-hari ia dirawat dengan selang cairan infus menancap di urat tangannya. Namun, hal paling mengerikan adalah perubahan fisiknya. Berat badan pria itu turun sangat drastis dalam waktu kurang dari 1 minggu penuh. Otot tubuhnya menyusut parah dan tulang pipinya menonjol keluar seperti orang kelaparan tidak pernah makan berbulan-bulan. Dokter rumah sakit melakukan banyak tes medis yang paling teliti dan lengkap. Mereka memeriksa cairan sampel darah, röntgen paru-paru, rekam jantung, sampai memeriksa seluruh organ dalam dari dada hingga perut bagian bawah. Setelah semua hasil tes laboratorium itu dicetak, dokter memanggil Ratih dan Nabila ke ruangan khusus tertutup dengan wajah kebingungan. Dokter yang menangani Hendra menjelaskan deretan hasil pemeriksaan dengan nada suara tidak yakin. "Mbak Ratih, kami udah ngecek semua hasil tes organ dalam Bapak berulang kali dari atas ke bawah. Anehnya, hasil laporan lab nyatain semua organ tubuh Bapak kondisinya beneran sehat total. Nggak ada tanda penyumbatan, nggak ada infeksi lambung, dan nggak ada penyakit medis menular yang deteksi di aliran darahnya. Secara medis kita benar-benar dibikin bingung nyari tahu apa penyebab muntah hitam dan turun berat badan separah ini." Jelas dokter berkacamata itu menunjukkan kertas putih laporannya. Mendengar kalimat penjelasan dokter, lutut Ratih seketika terasa lemas tanpa ada tenaga untuk berdiri tegak. Harapan mendapat obat penyembuh untuk sang ayah hancur berantakan. Ratih akhirnya sadar satu hal bahwa penyakit ayahnya bukan urusan dunia medis. Tidak ada mesin canggih manusia yang bisa melacak jejak serangan santet. Pihak rumah sakit pada akhirnya menyuruh Hendra dibawa pulang kembali ke villa karena mereka lepas tangan tidak bisa memberi tindakan obat lanjutan. Ratih membawa ayahnya pulang ke kawasan perkebunan dalam kondisi raga yang makin hari makin membusuk layu. Hendra hanya terbaring pasrah di ranjang kamarnya dengan pandangan mata kosong. 3 hari berturut-turut berlalu sejak kejadian muntah darah hitam di ruang makan. Tidak ada satupun percakapan wajar yang terdengar mengisi keheningan rumah. Ratih dan Nabila terus menangis mengurung diri di samping kasur, menemani ayah mereka yang kini tidak sanggup lagi mengangkat tangannya sendiri. Wulan yang biasanya bertugas mengurus kebersihan rumah, justru melihat pemandangan memilukan itu dengan tatapan mata yang dingin dari balik celah pintu. Pekerjaannya berpura-pura menjadi pembantu yang patuh di dalam bangunan besar itu sudah selesai sepenuhnya. Segala sarana ilmu teluh pembawa petaka sudah tertanam kuat mengakar di bawah ubin dan sudut ruang keluarga. Pada siang hari ketiga sejak Hendra terbujur kaku, Wulan akhirnya membereskan seluruh barang pribadinya ke dalam sebuah tas pakaian berukuran besar. Ia merapikan bajunya agar sengaja terlihat sedikit kotor, lalu melatih ekspresi wajahnya di depan cermin agar terlihat amat ketakutan. Setelah dirasa matang, Wulan melangkah keluar lewat pintu belakang dapur tanpa berpamitan sedikit pun kepada penghuni rumah yang sedang berduka itu. Ia mulai berjalan kaki, menyusuri jalan aspal perkebunan teh menuju pos penjagaan. Suasana siang di pos keamanan saat itu cukup gerah karena matahari tepat berada di atas kepala. Jajang sedang mengusap keringat di lehernya sambil menyapu lantai teras pos. Ujang duduk santai bersandar di kursi sambil memutar radio kecil. Di sisi lain, Ridwan berdiri bersandar di kusen pintu kayu memperhatikan ujung jalan yang lengang. Ketiganya serentak menoleh kaget saat mendengar suara langkah kaki cepat disusul isak tangis yang cukup keras. Wulan muncul berjalan kaki menanjak dengan napas memburu dan memeluk erat tas pakaian besarnya di depan dada. Air matanya mengalir deras membasahi pipi.
membuat wajah cantiknya memerah penuh tekanan batin. Napas perempuan itu sengaja dibuat putus-putus seolah ia baru saja melarikan diri dari kejaran hal gaib yang siap mencabut nyawanya. Melihat perempuan pujaan hati mereka datang siang bolong dalam kondisi kacau balau, Jajang langsung membanting sapunya ke tanah berdebu. Ujang mematikan radio dengan cepat lalu melompat dari kursinya, berlari lebih dulu menghampiri Wulan yang nyaris tersandung di tengah jalan aspal. Ridwan sama sekali tidak bergeser dari kusen pintu pos. Mata rentanya menajam, menilai seluruh gerak-gerik dan hawa energi yang dibawa perempuan muda itu dari jarak 10 meter. Ya ampun Wulan, kamu kok siang trik begini bawa tas gede jalan kaki sambil nangis? Ada yang jahatin kamu di dalam villa gede sana? Tanya Ujang luar biasa panik, menyentuh bahu perempuan itu. Wulan menepis tangan Ujang pelan, dan terus menangis terseduh menundukkan kepalanya. Jajang yang baru berlari sampai di sebelah Ujang ikut memandang wajah Wulan, dengan dada berdebar cemas menahan marah. Kang Ujang, Kang Jajang, aku beneran minta maaf ngerepotin terus. Aku udah bulat mau berhenti kerja hari ini juga. Aku kesini cuma mau pamit pergi dari perkebunan ini sekarang. Aku beneran udah mentok gak kuat nahan takut hidup di dalam rumah itu. Ucap Wulan dengan suara parau bergetar menahan tangis yang pecah. Mendengar kalimat pamit yang diucapkan tiba-tiba itu, jantung Jajang dan Ujang seakan berhenti berdetak sesaat. Wajah kedua laki-laki itu seketika memucat kehilangan darah. Loh, kok mendadak banget Wulan? Kamu jangan buru-buru pergi pulang gitu aja, mending ke pos dulu duduk minum air. Kemarin kan aku sama Ujang udah janji bakal jagain kamu terus. Masa kamu nekat pergi ninggalin kita di sini? Cegah Jajang berusaha keras memegang lengan Wulan agar perempuan itu tidak meneruskan langkah kakinya ke jalan raya. Wulan menggelengkan kepalanya kuat-kuat menolak ajakan tersebut. Ia memeluk tasnya lebih erat seakan takut barang bawaannya disentuh orang lain. Gak bisa Kang Jajang, semalam gangguannya makin gila, leherku kerasa dicekik hantu pas lagi tidur nyenyak. Nyawaku beneran terancam mati kalau aku paksain diam di situ terus. Pokoknya aku mau pulang nyari selamat aja ke kampungku, tolak Wulan dengan intonasi memelas yang sangat meyakinkan. Ujang yang hatinya terlanjur hancur tidak rela ditinggal pergi segera memikirkan jalan alternatif demi menahannya. Gini aja Wulan, kalau kamu emang takut tidur di bangunan villa itu, kamu pindah aja ke rumah warga di kampung bawah dekat pabrik teh. Nanti biar aku yang bayarin lunas sewa kamarnya bulan ini. Yang penting raga kamu aman dari incaran setan, asalkan kamu nggak usah jauh-jauh, pergi ninggalin kita berdua. Tawar Ujang memohon dengan mata berkaca-kaca menahan perih. Akan tetapi, Wulan kembali menepis semua kebaikan itu tanpa mempertimbangkannya sedetik pun. Ia menarik lengannya dengan tenaga penuh lepas dari genggaman Jajang. Maafin aku Kang, tapi keputusanku udah nggak bisa diganggu-gugat. Makasih banyak buat semua bantuan kalian selama aku kerja di sini. Aku pamit jalan dulu. Ucap Wulan memotong pembicaraan dengan raut dingin yang disembunyikan rapat. Tanpa sedikit pun menoleh kembali, ia mempercepat langkah kakinya menjauhi pos. Jajang dan Ujang berdiri kaku tak bertenaga menatap punggung Wulan menjauh. Ujang menunduk dalam, menyeka air mata yang tidak sengaja menetes di pipinya, karena dada laki-laki itu terasa amat sesak kehilangan. Jajang menendang kasar kerikil jalanan dengan rasa marah luar biasa pada hantu di dalam villa yang membuat perempuan sebaik Wulan harus menderita ketakutan. Mereka berdua terpuruk memikirkan kenangan manis yang menguap seketika. Di saat kedua rekannya sibuk meratapi nasib asmara yang kandas menyedihkan itu, Ridwan tetap tegak mematung membisu di ambang pintu pos dengan napas tertahan. Sepasang mata tuanya mengunci tajam wujud Wulan yang mulai tertelan tikungan aspal. Batin Ridwan berontak keras karena ia menangkap sisa aura gaib dari tubuh perempuan itu. Tepat pukul 11 malam, udara dingin semakin menusuk tulang, dan suasana pos keamanan terasa sangat sepi. Jajang dan Ujang duduk terdiam di kursi meratapi kepergian Wulan tanpa banyak bicara. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah berantakan saat terdengar langkah kaki berlari kencang dari arah jalan aspal yang menanjak naik. Ratih muncul dari balik kegelapan tanpa membawa lampu penerang. Napas perempuan itu terengah-engah hebat, wajahnya pucat pasi berkeringat dingin, dan pakaian tidurnya berantakan tidak karuan. Ia nyaris menabrak pintu pos keamanan karena berlari sangat terburu-buru,
sambil menangis histeris meminta pertolongan di tengah sepinya jalanan. "Kang Jajang, Kang Ujang, tolongin bapakku sekarang juga, Kang. Bapak tiba-tiba kejang parah banget di atas kasur. Matanya muter ke atas terus dari dalam mulutnya keluar busa campur darah." Teriak Ratih menjerit keras memukul meja pos keamanan. Jajang dan Ujang langsung terbangun berdiri dari tempat duduk mereka dengan wajah tegang ketakutan. Jajang sigap mengangkat gagang telepon pos dan mulai memutar tombol nomor darurat rumah sakit terdekat. "Iya Mbak Ratih, tenang dulu ya. Ini aku langsung telepon ambulans rumah sakit kota biar cepat datang bawa tandu jemput Bapak sekarang juga," jawab Jajang sambil menempelkan gagang telepon ke telinganya. Ujang ikut mendekati Ratih mencoba menenangkan perempuan yang badannya sedang gemetar menggigil itu. Ridwan mengambil alih komando malam itu. "Jajang, kalau kamu udah beres neken nomor ambulans, kamu sama Ujang langsung lari kencang masuk ke villa Mbak Ratih. Pastiin jaga kondisi fisik Pak Hendra sama Nabila di kamar atas. Jangan sampai ada orang asing masuk lewat pintu atau jendela luar. Biar aku yang jaga pos depan sendirian nungguin mobil ambulans datang dari arah jalan besar," perintah Ridwan tegas. Jajang menutup teleponnya lalu mengangguk cepat. "Siap Kang Ridwan, aku paham tugasnya. Ayo Jang, kita lari ke sana sekarang nemenin Mbak Ratih," ajak Jajang menarik kuat lengan temannya. Ketiga orang itu berlari menembus tebalnya kabut menuju bangunan villa nomor 3, meninggalkan Ridwan diam sendirian. Setelah memastikan ketiga orang itu pergi menjauh mendekati area villa, Ridwan segera melangkah mengunci rapat pintu kayu pos keamanan dari arah dalam. Ia sengaja mencabut kabel telepon di atas meja dan mematikan saklar lampu ruangan agar kondisinya menjadi gelap gulita. Ridwan kemudian duduk bersila tepat di tengah lantai ubin yang memancarkan hawa dingin menyengat. Ia mengatur napasnya pelan, memejamkan mata, dan memusatkan seluruh sisa energi batinnya pada satu titik. Laki-laki sepuh itu bersiap melakukan ritual pemisahan roh dari tubuh kasarnya untuk mencari tahu wujud sumber asli yang mengirim teluh mematikan ke rumah Hendra. Mulut Ridwan berkomat kamit membacakan barisan mantra sakti warisan leluhur tanpa mengeluarkan suara nyaring. Perlahan-lahan, suhu badannya menurun drastis menjadi sedingin bongkahan es batu. Detak jantungnya melambat sampai nyaris tidak terasa lagi berdetak. Dalam hitungan beberapa detik, wujud roh Ridwan berhasil terlepas utuh dan berdiri menatap tubuh fisiknya yang tertidur kaku bersila di lantai. Roh Ridwan menolak membuang waktu dan langsung terbang melesat menembus atap seng pos, melayang terbang menuju arah bangunan villa. Pemandangan hamparan alam gaib malam itu terasa sangat kental, mengancam karena wujud awan, dan warna langit berubah seketika menjadi wujud merah darah yang mematikan dan pekat. Saat roh Ridwan melayang mendekati kawasan rumah besar Hendra, ia melihat sebuah pemandangan yang berhasil membuat dadanya sesak. Bangunan rumah mewah itu tidak lagi terlihat memiliki dinding cat putih bersih, melainkan telah tertutup rapat oleh gumpalan kabut tebal berwarna merah gelap, bercampur hitam pekat berlendir. Kabut kotor itu berputar ganas, layaknya badai angin yang sengaja diciptakan untuk memutus batas napas penghuni rumah. Di luar lantai 2, persis menempel kasar di dinding kamar tidur Hendra, Ridwan melihat pemandangan kutukan yang jauh lebih parah. Ada puluhan akar gaib tebal memanjang berwarna hitam berlendir yang menjulur kasar mencengkeram batuan dinding beton. Akar berduri tajam itu menancap dalam menembus tembok, masuk menyedot nyawa dan memakan sisa tenaga kehidupan dari dalam raga Hendra yang kini sekarat kejang-kejang di kasur. Sisa energi kehidupan milik Hendra mengalir deras melewati lorong rongga akar tersebut layaknya air sumur yang disedot habis. Roh Ridwan memutuskan secara berani untuk segera mengikuti kemana jejak arah akar gaib itu terhubung. Kumpulan ratusan akar hitam ternyata memanjang jauh keluar dari area pagar villa, merayap menyusuri hamparan tanah melewati hamparan luasnya kebun teh, mengarah lurus tajam menuju sebuah bukit tua yang tidak pernah terurus di bagian paling pelosok tengah daratan perkebunan. Ridwan melesat terbang lurus menyusuri jalur akar itu membelah hempasan angin malam yang dingin. Roh Ridwan mendarat sempurna di area puncak bukit tua tersebut. Di tempat terpencil dan gelap itu, suhu udara terasa sangat panas membakar kulit gaibnya dan bau genangan darah yang amis menusuk tajam menembus hidungnya.
Ridwan menjejakkan kakinya di tanah lempung kering lalu menatap ngeri menemukan sebuah lingkaran ritual hitam. Lingkaran pemicu petaka itu dipenuhi tumpukan tanah basah yang memancarkan aroma busuk, sengaja diambil langsung dari lubang tanah kuburan baru. Di sekeliling tanah kotor itu, banyak mangkuk tanah liat berisi penuh cairan darah segar hewan sembelihan, tumpukan potongan kembang 7 rupa yang layu, dan wadah anyaman sesajen berbau menyan menyengat tajam. Tepat di bagian pusaran inti energi hitam yang terus berputar kencang itu, berdiri kaku sesosok tubuh manusia yang wajahnya sangat dikenali Ridwan. Sosok pemicu petaka itu adalah Wulan. Wujud perempuan muda yang beberapa jam lalu menangis memelas lemas di pos kini berubah, sepenuhnya menjadi sangat seram. Urat menonjol tebal berwarna hitam merambat kasar, memenuhi seluruh bagian kulit wajah dan permukaan kulit lehernya. Sepasang bola mata Wulan berubah hitam pekat seluruhnya, tanpa setitik warna putih. Rambut panjangnya berterbangan liar bergerak sendiri di hempas angin bukit yang brutal. Sepasang bola mata hitam pekat perempuan itu menatap tembus ke dalam batin Ridwan tanpa ada rasa takut sama sekali. Wulan justru menyeringai lebar memamerkan deretan giginya yang menghitam, seolah ia sengaja menunggu kedatangan Ridwan ke tempat kutukan itu. Tanpa ditanya, Wulan membuka mulutnya menceritakan rahasia besar yang selama ini ia kubur rapat di dalam dadanya. Dengan suara lantang yang menggema terbawa hembusan angin malam, Wulan mengaku secara sadar bahwa Hendra Kusuma yang terbaring sekarat itu adalah ayah kandungnya sendiri. 25 tahun lalu, saat Hendra masih menjadi mandor kebun teh biasa, laki-laki itu menjalin hubungan gelap dengan perempuan desa bernama Marni, ibu kandung Wulan. Setelah mengetahui Marni hamil besar, Hendra justru pergi meninggalkannya begitu saja demi mengejar jabatan tinggi. Hendra memilih menikahi perempuan kaya dari kota dan membuang Marni layaknya barang bekas. Akibat pengkhianatan menyakitkan itu, Marni harus membesarkan Wulan sendirian dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah. Marni sering mendapat hinaan dan cacian dari warga kampung karena melahirkan anak tanpa suami yang sah. Tekanan batin berpuluh tahun itu akhirnya merusak akal sehat Marni secara perlahan, sampai ia benar-benar kehilangan kewarasannya. Bertahun-tahun kemudian, Marni meninggal dunia dengan cara yang amat mengenaskan di sebuah gubuk reot dekat pinggiran desa, meninggalkan luka batin yang teramat dalam dan penuh kebencian di hati Wulan. Luka batin masa lalu itulah yang akhirnya mendorong Wulan menempuh jalan paling gelap. Ia nekat pergi berjalan kaki mencari guru ilmu hitam di pedalaman hutan lebat, rela menyerahkan sebagian jiwanya demi menguasai santet pemakan umur untuk menuntut balas dendam tuntas kepada Hendra. Roh Ridwan yang mendengar pengakuan mengerikan itu merasa sangat terkejut, sekaligus prihatin melihat nasibnya. Ridwan melangkah maju perlahan mendekati batas lingkaran tanah kuburan itu dan berusaha menenangkan amarah Wulan. Wulan, aku ngerti seberapa hancurnya hati kamu pas ngelihat ibumu menderita sampai mati sendirian. Tapi perbuatan nyantet orang pakai darah gini tetap salah kaprah. Kamu malah bikin dosa besar yang cuma bakal nyiksa roh kamu sendiri nanti. Mending kamu batalin aja santet ini sekarang juga sebelum telat. Kasihan Ratih sama Nabila, yang nggak tahu apa-apa soal dosa bapaknya zaman dulu. Mereka itu aslinya saudara-saudara kamu, pujuk Ridwan dengan nada suara yang sangat memohon. Mendengar bujukan itu, urat hitam di wajah Wulan justru semakin menonjol keluar sangat tebal. Perempuan itu tertawa nyaring lalu berteriak marah menolak keras permintaan Ridwan. Kamu nggak usah ikut campur urusanku, Kang Ridwan. Kamu nggak pernah ngerasain gimana rasanya makan nasi sisa tiap hari sambil ngelihat ibumu gila. Nyawa laki-laki tua bangka itu udah jadi harga mati yang harus dibayar lunas buat ganti semua penderitaan dan tangisan ibuku dari dulu. Aku nggak sudi berhenti sekarang, karena tugasku emang buat nyabut nyawanya sampai putus. Tolak Wulan menggelegar penuh hawa amarah mematikan. Setelah meneriakan penolakan tersebut, Wulan langsung berjongkok mengambil boneka kecil yang terbuat dari tanah liat basah. Boneka yang diikat kencang menggunakan kain hitam itu adalah wadah utama penyimpan sisa umur dan aliran napas Hendra Kusuma. Sambil menatap tajam mata Ridwan, Wulan mengangkat boneka tanah itu tinggi-tinggi, lalu membantingnya sekuat tenaga ke atas permukaan batu besar di tengah tumpukan sesajen. Boneka itu hancur berkeping-keping menjadi debu, bersamaan dengan putusnya benang energi gaib yang mengikat raga sang korban. Pada detik yang sama di dunia nyata,
Di dalam ambulans yang melaju membelah kabut menuju rumah sakit kota, layar monitor mesin detak jantung Hendra mendadak berbunyi lurus berdenging panjang. Tubuh pria tua itu tersentak keras 1 kali, lalu dia membeku selamanya. Nyawanya langsung hilang seketika meninggalkan raga kasarnya tanpa sempat mengucapkan perpisahan kepada keluarganya. Kembali di atas hamparan bukit, Wulan tertawa lepas memecah kesunyian malam yang mencekam saat melihat benang kehidupan ayahnya telah terputus total. Balas dendam yang ia rencanakan rapi puluhan tahun akhirnya tuntas sesuai harapan. Namun, tawa kemenangan perempuan itu tidak berlangsung lama. Dari belakang tubuh gaib Wulan, udara mendadak berubah sangat dingin, membekukan urat saraf. Sebuah bayangan hitam raksasa muncul perlahan naik dari dasar tanah. Tanpa memberikan peringatan, sepasang tangan dari bayangan kelam itu merengkuh kasar tubuh gaib Wulan, lalu menariknya paksa masuk ke dalam pusaran lubang kegelapan. Wulan sama sekali tidak sempat menjerit saat wujudnya tertelan habis ke dalam tanah kuburan. Begitu sosok Wulan dan bayangan raksasa itu menghilang tertelan bumi tanpa sisa, hempasan angin kencang di Bukit Tua mendadak berhenti bertiup. Suasana alam gaib kembali hening mencekam seperti kuburan kosong. Roh Ridwan yang terdiam lemas langsung tertarik mundur, dengan kecepatan luar biasa tinggi melesat menembus area kebun teh. Rohnya kembali masuk menyatu utuh ke dalam raga fisiknya yang masih duduk bersila di lantai pos keamanan. Ridwan membuka matanya lebar-lebar dengan napas tersengal-sengal menahan rasa lelah sehabis menempuh perjalanan gaib yang menguras sisa tenaganya. Belum sempat laki-laki tua itu berdiri meluruskan kakinya, suara kresek statis terdengar nyaring dari mesin radio komunikasi di atas meja kayu. Suara Jajang terdengar parau dan bergetar hebat dari seberang panggilan radio itu. "Kang Ridwan, ini Jajang. Mbak Rati baru aja ngasih kabar dari dalam mobil ambulans. Pak Hendra, nyawanya udah nggak tertolong, Kang. Bapak meninggal pas perjalanan ke rumah sakit tadi." Lapor Jajang terbata-bata menahan tangis. Ridwan menelan ludah mengusap wajah keriputnya yang dipenuhi tetesan keringat dingin. Ia mengambil gagang radio itu perlahan. "Iya, Jang, aku dengar kabarnya. Kamu urusin semuanya yang benar di sana. Jagain Nabila juga di dalam rumah," balas Ridwan pasrah, lalu meletakkan kembali gagang radio tersebut. Ridwan menatap nanar batas kegelapan jalan di luar pos penjagaan. Setelah merenung panjang menata hatinya, Ridwan akhirnya memutuskan menelan rahasia kelam ini sendirian sampai mati. Ia memilih bungkam tidak mengungkap fakta bahwa Wulan adalah darah daging Hendra dan pembunuhnya. Ridwan sadar sepenuhnya, membiarkan semua orang mengenang Wulan sebagai perempuan malang yang lari ketakutan adalah satu-satunya jalan. Kebenaran bukanlah sebuah obat, melainkan sebilah pisau yang hanya akan merobek luka baru menuju tragedi yang lebih menyedihkan. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Cerita Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.